Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Siti Jenam sebagai tutor mata pelajaran Sejarah Peminatan di PKPM Bina Pandu Mandiri Ciamis. Pada kesempatan kali ini di kelas 12 semester 2, pada pertemuan yang ketiga saya akan membahas mengenai tantangan global dalam perebutan sumber daya alam. Silahkan disimak videonya. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai kepentingan nasional tiap negara. Sumber daya alam seperti minyak, gas, air, mineral, dan hasil hutan merupakan kebutuhan mendasar bagi kelangsungan hidup dan perkembangan ekonomi di suatu negara. Namun, perebutan sumber daya ini memicu berbagai tantangan, di antaranya yang pertama yaitu ketimpangan distribusi sumber daya. Sumber daya alam ini tidak tersebar merata sehingga negara-negara yang kekurangan cenderung bergantung pada impor atau bersaing untuk menguasai wilayah yang kaya sumber daya. Yang kedua, dikarenakan ada konflik dan perang. Perebutan sumber daya sering menjadi akar konflik antar negara seperti di kawasan Timur Tengah dan Afrika. Yang ketiga, eksploitasi yang berlebihan. Kompetisi global menyebabkan eksploitasi yang merusak lingkungan dan mengancam keberlangsungan ekosistem. Perebutan sumber daya alam menciptakan tantangan besar di tingkat global, terutama ketika kepentingan negara, politik internasional, dan politik luar negeri saling berbenturan. Kolaborasi internasional dan kebijakan berkelanjutan sangat penting untuk mencegah konflik dan memastikan pemanfaatan sumber daya yang adil dan lestari. Ada beberapa alasan yang dapat menjadi dasar sebuah negara merumuskan kebijakan luar negerinya ketika berhubungan dengan negara lain. Contohnya yang pertama adanya ancaman keamanan bagi seseorang apabila mendapatkan gangguan dari masyarakat negara lain. Yang kedua, menjaga nilai-nilai bersama seperti sistem sosial, perlindungan martabat, dan perlindungan ideologi. Yang ketiga, unsur pertahanan keamanan negara dalam upaya menjaga kesejahteraan rakyatnya. Yang keempat, menjaga kepentingan khusus yang ada di dalam negara. Dan yang kelima, untuk menunjukkan kekuatan negara dalam masyarakat internasional sebagai bentuk keterlibatan dalam menyelesaikan masalah bersama. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa landasan hubungan global antara negara yang satu dengan yang lainnya didasarkan kepada kepentingan negara yang bersangkutan. Negara-negara memiliki berbagai kepentingan strategis terkait sumber daya alamnya. Yang pertama yaitu ada keamanan energi. Negara berusaha memastikan pasokan energi yang stabil untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, pembangunan ekonomi. Sumber daya alam digunakan untuk meningkatkan PDB, yaitu menciptakan lapangan kerja dan mengembangkan infrastruktur. Yang ketiga, keunggulan geopolitik yang di dalamnya mengontrol sumber daya alam, meningkatkan pengaruh politik dan ekonomi suatu negara di kancah internasional. Dan yang terakhir yaitu diversifikasi ekonomi, yaitu negara mencoba mengurangi ketergantungan pada impor sumber daya melalui eksploitasi domestik atau penguasaan di luar negeri. Nah, baik warga belajar, untuk itu kita harus mengetahui langkah-langkah dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri, diantaranya yaitu menjabarkan pertimbangan kepentingan nasional ke dalam bentuk tujuan dan sasaran yang spesifik. Yang kedua, harus menetapkan faktor situasional di lingkungan domestik dan internasional yang berkaitan dengan tujuan kebijakan luar negeri. Yang ketiga, menganalisis kapasibilitas nasional untuk menjangkau hasil yang dikehendaki. Yang keempat yaitu mengembangkan perencanaan atau strategi untuk memaknai kapasibilitas nasional dalam menanggulangi faktor tertentu sehingga mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kelima yaitu melaksanakan tindakan yang diperlukan dalam hubungan global. Dan yang terakhir yaitu secara periodik meninjau dan melakukan evaluasi perkembangan yang telah berlangsung dalam menjangkau tujuan dan atau hasil yang dikehendaki. Minyak bumi merupakan salah satu kepentingan nasional tiap negara yang penting dikarenakan merupakan bahan penggerak industri kebutuhan pengguna mesin unggul untuk kehidupannya. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai politik internasional.
Politik internasional merupakan politik nasional yang diterapkan untuk urusan luar negeri. Bentuk politik internasional adalah usaha perlindungan diri untuk mempertahankan wilayah dan kedaulatan negara. Politik internasional memainkan peran penting dalam perebutan sumber daya, di antaranya yaitu diplomasi dan aliansi. Negara-negara membentuk aliansi strategis untuk mengamankan akses terhadap sumber dayanya, seperti adanya OPEC dalam mengelola minyak. Yang kedua, perdagangan internasional. Negosiasi perdagangan seringkali melibatkan sumber daya alam sebagai komoditas utamanya. Peran yang ketiga yaitu hegemoni global atau negara adidaya sering memanfaatkan kekuatan militer atau ekonomi untuk menguasai sumber daya di negara lain, misalnya melalui investasi atau kontrol politik. Yang ketiga, persaingan ekonomi. Tiongkok, Amerika Serikat, dan Uni Eropa sering bersaing dalam mengakses bahan mentah penting seperti titanium dan tanah jarang. Yang ketiga ada politik luar negeri Indonesia. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri menyatakan bahwa politik luar negeri negara Republik Indonesia menganut prinsip bebas aktif yang diabadikan untuk kepentingan nasional. Pengertian politik luar negeri itu sendiri adalah cara atau metode suatu negara dalam menyikapi berbagai permasalahan internasional demi kepentingan negara yang bersangkutan, baik bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Artinya, dalam menjalankan kebijakan luar negerinya didasarkan atas analisis personal yang ada dalam masyarakat internasional yang kemudian disesuaikan dengan kepentingan nasional Indonesia. Kewenangan penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri pemerintahan Republik Indonesia berada di tangan Presiden. Contoh praktik politik luar negeri Indonesia dapat diamati dalam upaya Indonesia sangat terikat dan mendorong kemajuan negara-negara anggota ASEAN. Hal itu antara lain Indonesia berkepentingan menaikkan pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama dan memanfaatkan kesejahteraan warganya. Politik luar negeri suatu negara seringkali dipengaruhi oleh kebijakan terkait sumber daya alam. Yang pertama yaitu kebijakan ekspansi. Negara yang memiliki kekuatan militer sering melakukan ekspansi untuk menguasai sumber daya, seperti invasi atau penjajahan ekonomi. Yang kedua, negosiasi multilateral. Perjanjian internasional seperti Paris Agreement berupaya mengatur eksploitasi sumber daya agar berkelanjutan. Dan yang ketiga ada soft power dan diplomasi energi. Negara memanfaatkan energi sebagai alat diplomasi seperti Rusia dalam mengekspor gas ke Eropa. Dan yang terakhir berkelanjutan dan lingkungan. Isu berkelanjutan semakin menjadi bagian dari politik luar negeri, di mana negara didorong untuk mengeksploitasi sumber daya secara bertanggung jawab. Itu beberapa pengaruh kebijakan terkait sumber daya alam. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan dapat bermanfaat dan saya mengingatkan untuk mengerjakan penilaian di link pembelajaran daring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.